Dan untuk fondasi selanjutnya, money management sangat penting. Ya. Money management ini adalah salah satu pembukuan dalam kita membuat suatu usaha. Nah, kan banyak bertanya ke saya gini nih. Banyak bertanya ke saya di awal-awal, ya. Terus kalau misalkan saya mau mulai trading, baiknya gimana? Ya latihan dulu, pertama saya bilang. Latihan dulu. Karena seorang atlet juga perlu dilatih. Terus kalau udah dilatih, udah mulai siap bertanding, ya sekarang siapkan modal atau dana yang memang nganggur. Ya, dana yang nggak digunakan dalam jangka waktu dekat, atau dana nganggur yang memang uang dingin, ya, yang nggak kepakai. Oke, saya tanya gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak dana nganggur yang nggak diperlukan dalam waktu dekat? Oke, ada coach. Nah, kira-kira berapa persen dari dana nganggur tersebut mau digunakan buat investasi atau bisnis trading ini? Ya, saya selalu sarankan atau selalu memberikan inputan lah, ya, memberikan masukan bahwa 30% sampai 50% lah dari dana nganggur tersebut Anda gunakan untuk trading. Karena kalau dipakai semua, wah bahaya. Kita butuh saving money, benar nggak? Dari dana nganggur tersebut jangan dipakai semua. Gunakan 30% dan 50%, atau 50% untuk Anda trading dari dana nganggur tersebut. Kan masing-masing punya kapital berbeda-beda. Ya. Dan dari tabungan tersebut atau dana nganggur yang nggak pakai dalam waktu dekat tersebut, ya gunakan 30% sampai atau 50% untuk trading. Sama seperti Anda buka toko, Anda sudah siapkan uangnya. Ya. Konsep kita mengimplementasi trading ini sama seperti kita buka toko. Tetapi saya sampaikan, tidak ada standarisasi ganda antara trading online dengan bisnis sektorial atau buka toko tadi. Karena misalkan kita di bisnis sektorial sama-sama dengan modal 100 juta. Trading forex online 100 juta, bisnis sektorial 100 juta. Dalam bisnis sektorial, 30% yang kita investkan tersebut akan pindah bentuk, benar nggak? Jadi renovasi, sewa tempat, ya, lalu persiapan lainnya, promosi, ya maksud saya. Nah, 30% dari 100 juta tersebut berpindah bentuk dan tidak ada jaminan untung dari sektorial juga. Lalu kalau misalkan kita trading online forex, dana turun 70%, tadi yang pindah bentuk 70%, bukan 30%. 70% pindah bentuk, ya, karena saya juga ngalami. Dari modal 100, 70% itu pindah bentuk, sewa tempat, promosi, beli belanja, dan lain-lain, ya. Dan kalau 100 juta di trading, 70% itu udah rugi. Ya, walaupun nggak jamin profit, yang di sektorial tadi, di trading online itu juga turun 70%, udah rugi. Rugi apa saja? Satu, rugi kapital, walaupun masih proses loh, walaupun floating, ya. Kedua, rugi mental. Ya. Mengembalikan lagi dana tersebut nggak mudah kalau udah turun di bawah 50%. Benar nggak Pak Willy? Iya Pak, betul. Kalau udah turun dari 50%, berat ngangkatnya. Karena apa? Pengaruh di mental. Ya. Dan akan mindset-nya bagaimana untuk balikin. Tetapi tindakan dilakukan nggak sesuai dengan mindset. Nah, ini sering terjadi, karena kita manusia biasa kok. Nah jadi, kembali lagi, selain mindset tadi, 30% sampai 50% yang kita gunakan untuk trading dari dana nganggur kita tersebut. Dana nganggur ya,
Kalau kata rekan saya Pak Gema bilangnya dana uang sampah. Lebih kasar, jangan dah. Bukan uang sampah, dana nganggur kalau gitu. Dana nganggur atau uang dingin lah ya. Dan setelah itu, tentukan risk profile. Saya ambil contoh deh. Ada ini kisah nyata sih, member kita juga, ya. Maksudnya teman-teman kita juga di member trading santai. Dia ada dana nganggur 200 juta. Orangnya nggak saya sebutin. 200 juta. Nah, mau dipakai buat trading ya 100 juta 50%-nya. Ya, 50% untuk trading, dan saya sampaikan dari 50% uang itu buat trading berarti 100 juta. Nah, dari 100 juta kira-kira risk profile Anda siap rugi berapa persen? Wah, kok rugi dulu kok? Ya iya. Resikonya dulu harus kita tentukan. Keuntungan nomor 2, ya. Karena kerugian juga bagian dari trading, dan kerugian itu pasti. Benar nggak? Rugi itu pasti nggak? Profit itu hanya probabilitas atau kemungkinan. Setuju, Coach. Setuju ya? Ya. Setuju. Jadi kita harus tentukan dulu resikonya, bukan negative thinking loh. Ya. Ya. Jadi kita tentukan dulu resikonya. Contoh, ya, dari 100 juta tadi, di sebelah kiri deh, di sebelah kiri. 100 juta atau 10.000 deh ya, 10.000 dolar, karena satu dolarnya kita buat fix 10.000 rupiah. Oke, lalu modal 100 juta atau 10.000, risk profile ini anti margin call loh. Ini saya terapkan udah bertahun-tahun. Ya, risk profile kita kalau pemula ya 2% sampai 5% dari 10.000 tersebut. Ya, nah, supaya kita pondasinya kuat. Seperti tadi saya sampaikan, lawan Mike Tyson ini kita jangan sampai sibuk nyerang doang. Sibuk nyerang kalau dalam trading, sibuk cari untung, berscalping, bercopi-copi, sibuk cari untung. Nggak memikirkan pertahanan. Sekali pukul Mike Tyson, kita jatuh. Ya. Nah, risk profile ini 2% sampai 5%, kita patokan dulu. Oke. Misalkan saya ambil contoh 3% deh. Tengah-tengah. Risk profile saya 3%. Minus 3% dari modal awal. Oke? Sampai sini bisa ikut? Sampai sini ngikut? Paham? Dari modal itu awal. Dari setiap entry posisi, Coach, atau dari bulanan, Coach? Oke, nanti belum sampai selesai. Jadi sampai sini udah ikut ya. Jadi uang yang digunakan itu jangan semua uang modal nganggur, ya. Begitu kita trade deposit, tentukan risk profile dari setiap entry, setiap 2% sampai 5% risk profile kita. Nah, saya ambil contoh 3% dari setiap entry, Pak Erik. Setiap entry. Nah, maksud saya gini, saya kan ada ayam goreng. Ini saya terapkan kok implementasi yang bersama. Kalau pagi saya mau goreng itu 3 sampai 4 ekor. Rata-rata 3 ekor. Kenapa? Saya setiap goreng pagi atau setiap ekor yang kita goreng itu adalah resiko saya. Artinya jaminan nggak laku. Ya, jaminan nggak laku. Kalau misalkan tidak laku terjual dari pagi, karena ayam goreng itu 6 jam ketahanannya di dalam etalase. Kalau nggak laku selama 6 jam atau hampir setengah hari, ya, maka saya siap rugi hanya 3 ekor. Itu nanti. Ya. Nah, 3% dari 100 juta atau 10.000 adalah $300 ya. Oke, ini rumus. Dari X tersebut 3% dibagi stop loss yang kita input, ya, dalam kurungnya tuh stop loss untuk kita input untuk forex. Kalau emas, ya, emas itu kita maksimalkan di 100 pip atau 150 pip untuk stop loss. Untuk forex range-nya untuk saya pribadi ya,
enggak 30, sorry, 50 pip sampai 80 pip untuk forex, untuk euro dolar, terutama major currency, ya. Dan misalkan untuk pemula mungkin day trade bisa dari 35 pip atau 30 pip sampai 80 pip stop loss. Oke, saya ambil rata-rata saya sekarang ini ya. Saya sekarang pribadi contoh stop loss-nya berapa pip nih kira-kira nih? Kalau saya bilang 80 ntar kegedean. 80 aja apa? 50 coach. 50. Oke, 50 pip ya. Dikali $10. Nah, $10 ini per pip ya, value per point. Satu pipnya itu $10. Berarti Irwan Papua 300 ya. 300 dibagi 500. 0,6 lot. Berarti saya mempunyai komposisi untuk trading maksimum 0,6 lot dengan stop loss 50 pip. Oke, saya samarikan. Risk profile saya 3%. Ya, risk profile saya 3%. Dari modal yang saya investkan untuk trading, berarti saya siap dengan resiko $300 dari 10.000. Ya. Karena kalau misalkan berkurang berarti modal saya berkurang $300 dan menjadi 9.700. Ya, oke, cincai lah. Ya, kira-kira sampai margin call nggak tuh? Kan enggak. Ya, oke. 0,0 lot ini komposisi yang harus kita keluarkan. Jadi kita nggak bingung berapa lot sih dengan risk profile saya. Risk profile beda-beda ya. Dan juga stop loss dan taking profit-nya pun juga itu range beda-beda. Range bentuknya. Ya. Bukan fix, range. Ya, karena kan swing high, swing low itu range. Bisa saja ada 50 pip, bisa juga ada 80 pip. Ya, kalau nggak masuk, nanti pelatihan kita praktekkan saat live trading. Kalau nggak masuk risk profile ya jangan entry di situ. Cari yang memang lokasi yang memang jauh atau masuk dari risk profile yang kita terapkan. Nah, saya sering menyampaikan kan, stop loss-nya masuk nggak nih? Nah, masuk artinya sesuai nggak dengan risk profile saya. Kalau nggak sesuai berarti saya harus mencari order yang memang tidak terlalu jauh jika saya memaksakan untuk entry di produk tersebut. Oke, 0,0 lot bisa bulat langsung atau bisa diparsial 0,2 lot, 0,2 lot, dan 0,2 lot. Dengan masing-masing produk yang berbeda-beda. Contoh pertama 0,2 lot di euro dolar, lalu 0,2 lot di Aussie dolar, juga 0,2 lot di forex ya, XAU mungkin. Ya. Nah, masing-masing stop loss-nya sama. Ya. Mungkin kalau XAU lebih besar nih. Nggak 50 pip. Mungkin kita nggak imbangin sini. Kita bikin sini berarti UJ ya, dolar yen ya. Dan masing-masing stop loss dan taking profit-nya sama. Taking profit-nya mungkin 100 pip ya. SL 50 pip. TP 100 pip. Wah, gimana nahan TP 100 pip? Ya latih. Karena sesuatu hal perlu dilatih. Sekali lagi, tidak ada suatu pertandingan yang berhasil tanpa berlatih. Ya. Oke. Jika UJ kena stop loss, misalkan ya. Berarti UJ minus $50 kan? $100 ya.
minus $100 karena 0,2 lot. $100. Ya. Dan EU kena TP. Berarti EU TP kenanya berarti $200 ya. $200 ya. Lalu Aussie TP minimum. Ya, jadi $100 contoh. Ada juga kan misalkan seperti itu. Nah, berarti net dari tradingan kita dengan sistem subsidi seperti ini, profit atau loss? Dengan risk reward 1:2 dan win rate-nya 2 kali profit, 1 kali loss. Win rate rasio ya. Profit dong. Oke, jadi ketahuan komposisi lot saya berapa nih dari risk profile kita. Nggak sampai ugal-ugalan, udah hajar 0,1, besok hajar 0,2, besok lagi hajar 0,1 lagi, besok lagi hajar 0,5. Ya ugal-ugalan itu. Ugal-ugalan ya. Nah, jangan sampai kita biasakan dengan ugal-ugalan. Dengan seperti ini kita mengetahui sistem terstruktur dari komposisi lot mengacu dari risk profile yang kita miliki. Coach, Ya. itu nanti kalau misalkan kita profit, otomatis kan equity kita naik. Itu nanti kita hitung lagi atau kita disiplin pada lot yang sudah kita hitung di awal tadi? Cakep, Mas Agus. Ya. Kenyamanan, ya. Karena ada juga trader yang nyamannya itu di komposisi risk profile tersebut. Ya. Tetap di 0,2, tetap di 0,2. Begitu di 0,6 psikologi dia, begitu dinaikkan ke 0,3, ya, dalam satuan entry-nya terkadang ada yang memang tidak nyaman. Ya. Kalau memang tidak nyaman, kembali lagi tetap presisi di 0,2 lot dan tetap dijaga walaupun modalnya bertambah, berarti tiap bulannya harus di withdraw kalau ada profit. Ya. Dan juga ada trader yang versi dia akan compounding, ya, akan ditingkatkan lagi resikonya, Mas Agus. Bukan 3% lagi. Begitu naikkan resiko 0,4 progresif ya, naiknya jangan langsung gap terlalu tinggi, naiknya langsung 6% atau 5%, ya, progresif. Kan seiring perjalanan atau seiring dari mental kita. Dinaikkan 0,4, nanti lotnya bertambah lagi menjadi misalkan 0,7 atau 0,8. Ya. Dan si trader tersebut akan menerapkan lotnya bukan 0,2 lagi. Jadi setiap entry dari pecahan resiko 0,2 tadi itu ya menjadi 0,3. Nah, kembali lagi karena saya ini aja ya pada umumnya karena ada juga yang nyaman di 0,2 atau 0,1 walaupun modal bertambah ya. Ada juga yang mengkompoundingkan dengan meningkatkan resiko. Nah, kembali lagi bertanya pada diri kita cocoknya yang mana? Karena kalau dipaksakan belum tentu. Misalkan naikin lagi Mas Agus lotnya, belum tentu Mas Agus bisa nyaman nanti. Dan selama merasa tidak nyaman, konsep tradingnya akan terganggu. Itu yang saya alami dan saya beberapa member yang dulu-dulu sebelum trading santai yang dialami. Jadi saya coba ambil jalan tengahnya. Ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Keduanya benar, tidak ada yang salah. Artinya kita sebagai pengelola dan bisa meningkatkan modal kita dan untuk meningkatkan resiko ya butuh dilatih dan mentalnya. Itu Mas Agus. Ya, Pak Kadir. Ya, kuncinya adalah kenyamanan. Karena beda loh, ya. Yang biasa kita 0,2 naikin ke 0,4, waduh. Atau naikin ke 0,3, beda. Ya, karena hitungan PIP yang kita hitung. Nah, oke, jadi poin ini udah masuk ya. Untuk menjaga modal kita, bagian dari fondasi yang kita miliki
adalah money management, ya. Dan money management ini kita terhitung komposisi lot yang akan kita tradingkan. Nah, artinya secara prinsip kita udah memiliki angka yang akan kita gunakan. Jadi tidak bingung lagi. Dan yang sudah paham, silakan berbagi pada teman-teman. Misalkan, wah, lu jangan trading begini, lotnya jangan berantakan. Masuk lagi ke risk profile masing-masing. Ini dagang, bro. Ini bisnis. Bukan berarti kita memikirkan untungnya aja. Yang kita pikirkan adalah risikonya. Ya, di trading forex ini ada resiko, tetapi resiko bisa kita kendalikan dengan belajar dan berlatih. Setuju ya? Karena rata-rata di awal kita tertarik dengan trading adalah keuntungannya aja. Kalau saya bilang bukan keuntungan, kemudahan. Kemudahan buka akun, kemudahan kita melakukan lewat online, tetapi itu adalah tantangan untuk proses. Maka tantangan tersebut kita harus latih dari fondasi, ya, psikologi dan lain-lain. Oke? Ini saya hapus ya. Nah, Coach, ya. Tanya Coach. Bukan. Itu 3% untuk setiap entry per hari atau per bulan atau bagaimana Coach? Per entry. Berarti kalau satu hari dia 30 entry, maka akan menjadi 100% risknya ya Coach ya? 3% sekali udah selesai, masuk lagi 3% lagi. Jadi nggak nambah lagi, tunggu sampai perdagangan atau proses lot yang pertama ini selesai, baik itu terkena TP atau close manual, TP, SL atau close manual. Maksimum berarti berapa entry Coach untuk perharinya? Maksimum tergantung aktivitas kita. Ya, terkadang kita ini kan sebenarnya kalau misalkan yang ada aktivitas mobile atau aktivitas pekerjaan lain, biasanya sehari itu satu kali entry dengan komposisi lot yang masing-masing berbeda-beda sesuai dengan risk profile tadi. Ya. Kecuali kita seharian penuh, karena kita tradingnya itu kan mengacu pada time management ya, Pak Erik ya. Time management yang tadi kita bahas sebelum break ya, itu kita tentukan jam sesi trading kita ya. Begitu entry nggak jaminan langsung profit atau nggak jaminan langsung kena stop loss. Ada proses ya. Bisa prosesnya itu kurang lebih setengah hari atau jam Amerika baru kena TP atau SL atau TP manual ya. Setelah kita satu hari udah entry, maka besok kita ulang lagi dengan konsep risk profile yang sama. Nah, jadi tetap dijaga resikonya itu 3%. Risk profile-nya 3% ya, setiap entry kita. Jadi bukan jadi 100% tadi. Ya. Karena dari besaran modal ya. Makasih Coach. Oke, sama-sama. Nah, supaya tidak begini nih. Kalau trading nggak pakai money management, nggak pakai stop loss, nggak pakai fondasi, bini kadang-kadang curiga, disangka kita mikirin orang lain, kita mikirin perempuan lain, padahal mikirin market. Ya. Nah, trading tanpa money management bisa seperti ini. Ya. Nah, ini secara psikologis saja. Ini juga tulisan dari perjalanan saya. Yang memperbesar peluang dan memperkecil peluang ini saya bagi 2 kolom. Ya. Dan persentase terbesar yang besar di atas ini, psikologis, hanya trading ketika kita fit secara fisik, mental, dan emosi. Setuju? Ya. Kalau trading kurang tidur atau sakit, stres, ada masalah dengan pasangan, jangan trading. Setuju? Setuju. Lagi bete atau lagi galau jangan deh. Ya, ini kisah nyata loh, tulisan saya pribadi. Ya, jadi saya bagi 2, memperbesar peluang mana, memperkecil peluang mana.
Kalau trading berdasarkan kita fit, wah enak tuh memang, apalagi ada kopi hitam tanpa gula. Mantap, mentalnya kita dan emosi kita juga tetap stabil. Dan yang kedua adalah trading dengan dana yang dipersiapkan hanya untuk trading. Ini yang penting. Jangan trading dengan dana yang akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, dulu ada kasus gini nih. Dulu ada kasus, jadi dana itu buat merit. Waduh, kasihan bener tuh anak tuh. Nggak bilang-bilang dananya buat merit, ditradingkan. Ditradingin dana merit. Wah, bingung dia buat bayar undangan, ya. Hasilnya loss lagi. Waduh, kasihan memang sih. Ya. Untung jadi merit. Coba kalau itu nggak jadi merit dia. Nah, maksud saya gitu, dana buat jangka waktu dekat, ya, apa yang digunakan dalam waktu dekat ini jangan digunakan. Ya. Maka supaya menghindari top up, gunakan money management. Fondasinya kita kuatkan dulu. Ya, jaga dengan risk profile kita dan entry. Kalau fondasi sudah kuat ya, fondasi sudah kuat, barulah kita bahas metode. Sama konsep seperti yang saya nonton film Karate Kid yang diperankan Jackie Chan dengan anaknya Will Smith. Ya, dilatih dulu karakternya, fondasi dan mindsetnya dikuatkan dulu. Barulah kita bahas metode. Bukannya metode nggak penting, tetapi dari semua itu yang paling penting adalah fondasi. Ya. Trading dengan berdasarkan sistem yang terencana dan teruji atau trading plan itu memperbesar peluang, tetapi mulai kadarnya 50%. Ya. Maksudnya adalah yang sangat penting adalah ini nih, dua atas ini ya. Untuk psikologis kita, trading dengan dana dipersiapkan hanya untuk trading dan trading ketika kita fisik. Fit secara mental dan emosi. Dan trading berdasarkan feeling, ini ya memperkecil peluang. Lalu trading dengan jangka pendek satu arah dengan bias tren jangka panjang, maksudnya gini, short term strategi kita mengacu pada long term perspektif. Artinya tradingnya kita jangka pendek dengan time frame kecil, ya, dengan time frame M30, M10 ya. Lalu analisa kita mulai dari D1 bahkan weekly. Long term perspektifnya gimana nih? Ya, long term perspektifnya jika dia turun, maka kita mencari sell di time frame kecil. Jika long term perspektifnya naik, one way trade ya, kita mencari buy pada time frame besar. Time frame kecil. Ya. Dan trading dengan lot ideal ya, relatif mengacu pada money management tadi dengan stop loss dan taking profit. Kalau trading dengan lot besar tanpa stop loss dan taking profit, ya bisa berpotensi memperkecil peluang. Pending order atau menawar, ya itu memperbesar peluang. Ya, nawar itu bukan berarti pending order ya. Menawar itu menunggu di support atau menunggu di resisten. Ya, bisa saja harga trennya naik. Berarti saya menunggu buy-nya nanti di support atau nawar di bawah. Ya. Misalkan buy harga lagi di 1.700. Ya udah saya akan nawar di 1.695. Ya, nawar. Kalau dalam dagang apapun juga kita nawar kan sama supplier atau kita beli barang selalu nawar. Ya. Kok kenapa trading nggak mau nawar? Padahal dagang ini kita butuh penawaran. Ya, maka kita butuh nawar pada setiap pergerakan harga. Nah, begitu nawar bisa kita buy limit atau sell limit, atau kita menanti price action atau pola-pola candle pada cluster support untuk buy, cluster resisten untuk sell. Nah, barulah stop loss dan taking profit di input. Ya. Nah, ini kata om saya ya. Ini om saya George Soros. Beliau itu orang Pekalongan nih, George Soros. Om saya bilang, saya hanya bisa kaya raya karena saya tahu letak kesalahan saya. Betul, Om. Saya menyelamatkan diri saya dengan menyadari kesalahan saya. Betul, Om. Anda juga begitu. Nah, kan dibilang gitu tuh. Sadari dan akui kesalahan yang Anda buat, batasi kerugian, dan beranjak ke langkah logik selanjutnya. Nah, om saya aja bilang gitu tuh. Om George Soros, orang Pekalongan nih. Ya, ya Mas Agus ya. Orang Kudus nih.
om saya nih. Coach. Nah, dia bilang gitu. Coach, Ya, Coach, ya, izin bertanya Coach. silakan. Tadi di slide yang sebelumnya ada pending order atau menawar. Hmm. Biasanya orang menggunakan pending order itu dia menggunakan trading plan pastinya kan Coach ya. Betul, betul. Biasanya mereka memulai dengan di pagi hari ya kan, mereka membuat trading plan. Nah, terus mereka membuat pending order ya kan. Ya. Nah, ini kan kita belum melihat price action yang ada di lapangan tentunya Coach ya. Betul, betul. Indikator apa yang kita bisa yakin memasukkan pending order ini sehingga gue yakin nih dia bakalan mantul ke atas. Indikasi apa yang kira-kira kita bisa yakin bahwa ini akan mantul gitu. Okay. Sementara price actionnya itu kan masih belum nyampe Coach, masih berjalan di tengah misalkan seperti itu. Oke, thank you. Jadi contoh seperti kasus ya, contoh di emas ini ya. Nah, besok pagi mungkin hari ini kita melakukan suatu observasi pada market. Kita planningkan misalkan emas ini closing candle-nya dari weekly, besok kita trading plan ya. Kita besok market review. Kita lihat perjalanan weekly D1, H4 sampai DH1 ini, kita nyimpulkan bahwa emas ini masuk ke area support atau area demand di sini contoh ya. Lalu di pagi hari kita tentukan dulu cluster untuk supportnya ya. Fibonacci retracement bisa ya, atau metode-metode lain juga bisa ya. Begitu kita udah tentukan hal seperti ini, berarti kita merencanakan atau saya nggak mau beli emas di 1731, saya nawar ke 1727 misal. Ya. Nah, cluster ini udah kita bentuk nih. Candlestick masih bergerak di sini, ya. Kan belum menuju ke sini ya Pak Erik ya. Belum menuju ke sini ya. Ini berpotensi menuju sini ya. Dan saya mungkin menggunakan konsep price action, tinggal saya lihat kembali atau monitor per jam sekali, 1 jam sekali, karena lihatnya 1 jam H1, monitor 1 jam sekali untuk kedudukan candle pada cluster support yang saya buat. Nah, begitu muncul, rencana di sini udah termasuk risk profile ya. Rencana di sini sudah termasuk risk profile karena trading plan itu bukan mengacu pada rencana belinya, tetapi resikonya. Kalau saya di sini, stop loss-nya di sini kurang lebih sekian pip. Targetnya di sini kurang lebih sekian pip. Nah, udah kita rencanakan planning. Kalau saya buy di sini ada price action, saya akan buy, dan skenario terburuk kalau market tidak sesuai ekspektasi kita, saya jaga stop loss-nya di sini. Nah, tetapi jika dia berhasil, saya targetkan di sini. Nah, ada petugas kita, stop loss dan taking profit. Nah, jadi gitu. Begitu kita planningkan dengan konsep menawar, karena saya nggak mau beli di harga ini. Kenapa kok acuannya beli? Ya karena satu mungkin saja dia mungkin ada melanjutkan kenaikan atau dengan observasi analisa teknikal lainnya. Ya, barulah kita menentukan cluster untuk entry ya, dan cluster untuk stop loss juga taking profit. Nah, tinggal kita lakukan 2 pilihan boleh Pak Erik. Boleh melakukan pending order buy limit di sini atau menanti pola candlestick reversal. Ya, kurang lebihnya ada loh pending order dengan menunggu price action. Pending order kekurangannya bisa saja nggak terjemput, hanya hilang kesempatan, dan juga kekurangan lainnya jika dia turun panjang lebih dulu kena stop loss. Benar nggak? Betul. Nah, kalau saya menunggu price action, berarti saya belum input dong, belum entry. Iya, Coach. Belum entry. Berarti saya mesti lebih menunggu lagi di mana lagi nih gua harus beli. Oh, berarti mencari cluster baru lagi.
untuk cari peluang buy. Nah, kekurangan kelebihannya tuh ada. Kekurangan untuk menunggu price action berarti kita membutuhkan waktu ya untuk memonitor per closing candle 1 jam sekali. Iya, Coach. Ya. Walaupun desain udah kita buat ya, itu kan cluster-cluster. Mau buat suatu harmonic pattern, desain udah kita buat. Tinggal menunggu price action-nya nih. Iya. Nah, contoh kayak ini nih. Euro contoh. Ini saya nunggu di sini, buy limit, karena di titik D. Belum kejemput, ya nggak masalah. Ya. Yang penting saya udah punya plan skenario lain nih. Kalau misalkan dia naik tembus ke atas ini, oh berarti udah mulai beranjak dia. Ya. Kalau nggak kejemput ya berarti hilang kesempatan. Kita buat suatu plan selanjutnya. Nah, maka dibutuhkan ini nih sifat karakter si sanguin ini supaya kita happy and fun. Jadi nggak dapet pun ya santai gitu Coach ya. Nggak dapet santai aja. Ya. Kembali lagi ke jangan sampai seperti Corelic, nggak dapet udah langsung udahlah. Nggak usah nunggu-nunggu candlestick close, udah entry aja. Keputusan tegas di Corelic kita pakai, keputusannya tegas ya, karena kita sebagai kapten, ya. Nah, si sanguin ini kita butuhkan untuk supaya tidak terlalu stres. Phlegmatic untuk sabar nunggu candle. Ya, karena sanguin ini juga nggak terlalu teliti khas sanguin ini. Si sanguin ini udah lihat harga, udahlah yang penting gua entry. Yang penting gua trading fun. Nah, jadi seperti itu Pak Erik. Ya. Makasih Coach. Sama-sama ya. Jadi kembali lagi kita ini memiliki karakter yang kurang lebih hampir sama, hanya lebih dominan yang mana karakter kita. Dan karakter-karakter kita ini kita gali lagi untuk kita sebagai trader. Bukan hanya sebagai trader aja ya. Untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kita dalam pekerjaan, hubungan dalam sosialisasi, ya, dan itu butuhkan. Nah, kebetulan dalam trading ini kan kita hubungannya dengan market yang memang membuat psikologis kita bergerak, ya. Nah, untuk membaca ini butuh metode, berarti butuhnya pembelajaran. Nah, pembelajaran itu masuk dalam kekuatan kita, niat baik kita itu harus kita tonjolkan. Jangan sampai weakness-nya lebih dominan. Misalkan kena stop loss, udahlah, nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah belajar lagi, kena stop loss, nggak percuma juga, trading nggak kena stop loss juga. Berarti Anda sudah memblok untuk niat baik Anda. Nah, maka daripada tadi saya sampaikan, kita gelas kosong dalam setiap pelatihan, dan kita bisa menerapkan dengan baik dan fokus. Oke? Nah, Om Jos Soros aja bilang gitu. Ya. Batasi kerugian dan beranjak ke langkah logik selanjutnya. Langkah logik ya dagang. Ya. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Itu konsepnya. Oke? Nah, sebelum kita tutup ya. 17.30 biasa. Bro Erik ini terlambat ya. Besok kita bahas strategi, ya, dan saya akan fokuskan pada support resisten, ya, dan support resisten yang kita terapkan, saya akan menitik beratkan untuk Fibonacci retracement dan expansion, supaya kita mengembangkan dari Fibonacci retracement dan expansion tersebut, baik itu dari Elliott Wave maupun dari, untuk membentuk Elliott Wave maupun membentuk harmonic pattern, ya. Karena itu ke arah metode dan lebih ke teknis ya. Dan saya selalu ingatkan kembali lagi, gambar pondasi ini seperti gambar batu yang paling bawah ini besar, karena pondasi kita harus kuat. Ya. Apapun bisnisnya, jangan kita fokus pada metode, pondasi sangat penting, dan tetapkan manajemen waktu. Setiap pergantian grafik H4 itu adalah jam sesi trading kita. Dan jangan lupa resiko Anda harus diukur dengan money management.
supaya kita mengetahui komposisi lot saya kira-kira berapa yang harus saya keluarkan, sehingga berdampak anti margin call. Ya, yang penting entry kita, ya ini guidance ya, bukan berarti ini teori atau gimana, tetapi ini guidance kita dalam kita menerapkan sebuah eksekusi pada metode trading. Ya, jangan bilang itu gaya teori coach. Bukan teori, tapi guidance kita. Kalau kita nggak punya guidance, bingung ya, mau berapa lot, ya. Lalu kira-kira mau berapa lama saya depan monitor. Nah, jadi kan seperti itu. Oke, wah, Pak Jemi baru masuk ya. Dan kembali lagi tadi Mas Agus sampaikan, benar, trading itu butuh kenyamanan, ya. Oh gitu. Risk reward ratio. Oke, bentar. Nah, di sini kosong nih, ya. Jadi trading butuh kenyamanan ya, dan butuh konsep yang memang udah kita bangun, ya. Jangan sampai kalau misalkan kita sedang proses, ya kita kacamata kuda aja, kita sedang proses belajar, sedang proses membangun loh. Ini membangun konsep ya, maka judulnya membangun konsep trading menjadi trader yang sukses ya. Di saat kita bangun konsep ini, kita kacamata kuda ya. Maksudnya gini, jangan terkontaminasi dulu ya. Kita boleh saja terima inputan dari orang, tetapi kita jangan telan mentah-mentah ya. Kita coba lihat lagi di market ya. Cara hitung stop loss dan TP-nya dari berapa lot kita. Oke, jadi misalkan gini. Pertama ya. Saya seruput dulu ya. Oke, pertama gini. Dari dana yang kita kelola, pertama adalah kira-kira dari dana nganggur tersebut atau dana yang tidak kita gunakan dalam waktu dekat, ya, pilihlah 30-50% dari modal yang ada di rekening BCA kita atau ada di rekening bank kita. Dan uang tersebut adalah uang nganggur, bukan uang digunakan dalam waktu dekat. Ya, misalkan uang nganggur kita ada 200 juta atau $20.000. Enggak sebesar itu deh, 10.000. Ya. Nah, dari $10.000, saya tanya Pak Jemi, kira-kira berapa persen yang mau Pak Jemi tradingkan? Antara 30% sampai 50%. Kira-kira berapa persen? Misal 40%, Coach. 40%, oke. 40% berarti $4.000 ya. $4.000 ya. Kan dari dana nganggur ya. Nah, dari 4.000 risk profile siap dengan resiko dari modal 4.000 tadi, 10.000 sudah saya hapus ya. Nah, berarti tabungan tinggal 6.000. Risk profile Mas Jemi, mohon maaf, antara 2% sampai 5%, kira-kira setiap trading siap loss berapa persen? Dari 4.000? Ya, misal di 3%, Coach. 3%, oke, 3%. Kita hitung, 3% dari 4.000 berapa nih? Ini guidance-nya ya. Kita harus punya suatu guidance. 4.000, 120 ya. Berarti siap resiko adalah 120. Artinya siap risiko gini, sudah ada kalkulasinya, sudah ada terhitung di atas kertas. Kalau saya rugi, berarti modal saya berkurang $120 dan uang saya ya, modal atau balance saya tersisa 3.880, benar nggak? Ya benar ya. Nah gitu udah terkalkulasi. Nah setelah itu
Dari $120 ini, stop loss yang Mas Jamie mau lakukan antara 50 pip atau 80 pip untuk forex. Kita bicara range forex dulu ya. Kalau emas berarti maksimumnya 100 pip sampai 120 pip. Nah, untuk Mas Jamie trading forex, stop loss yang mau diterapkan 50 pips, antara 50 pips sampai 80 pips. Kira-kira berapa pips? 50 pips, Coach. 50 pips ya. Range ya, ini range. Tergantung market yang menentukan. Nah, nanti saat praktek live trading, saya terapkan deh. Ya. Nah, 1 pipnya itu adalah $10. Ingat, 1 pip forex, 1 pip emas itu adalah $10. Ya. 1 poin minyak itu juga $10. Oke, jadi 120 dibagi 500 sama dengan 0,2 lot ya. 0,24 sih. Tapi kalau misalkan tidak ada parsial berarti 0,2 lot untuk broker lokal. Nah, berarti dari modal 4.000 tersebut, Pak Jamie, maksimum komposisi lot setiap entry per entry ya, setiap entry itu memiliki 0,2 lot maksimum. Ya. Setiap entry memiliki maksimum lot 0,2 lot. 0,2 lot ini bisa Pak Jamie bulatkan langsung trading, langsung klik 0,2 lot di euro contoh, atau di parsial lagi 0,1 lot di EU contoh ya, dan 0,1 lot di UJ contoh, USD Japanese Yen. Dengan risk reward 50 pip, rewardnya 100 pip. Skenario seperti itu. Ya. Dan di UJ juga sama. Risk reward 50 pip. Reward 100 pip. Jadi RRR, risk reward rasionya 1:2. Risk reward ya. RR tuh risk reward, antara risk dan reward. Dan kalau misalkan win rate berarti berapa kali menang dan berapa kali kalah. Win rate rasio beda antara risk reward dengan win rate rasio. Ya. Nah, dengan begini setiap entry Pak Jamie lakukan ya, ada memiliki 0,2 lot maksimum dan bisa diparsial ya, dan juga bisa juga bulat. Kalau di parsial kelebihannya adalah ya, kalau misalkan dolar yen rugi, masih ada subsidi dari euro. Ya. Kalau dolar yen kena stop loss 50 pip, maka ada profit 100 pip dari euro. Atau minimum impas. Ya. Maksudnya impas adalah taking profit yang baru Pak Jamie lakukan bukan 100 pip, 50 pip. Ya. Jadi impas. Ya. Oke, sampai sini bisa diikutin? Oke, Coach. Ya. Jadi guidance-nya gitu. Nah, risk profile masing-masing punya berbeda-beda. Ya. Ada yang berani, ada yang risk taker, ada yang konservatif. Ya. Ya, ciri-cirinya konservatif ya masih ada rasa takut. Berarti risk profile-nya kecil saja, 2%. Nggak masalah. Artinya bagaimana mempertahankan modal kita. Anggaplah kita buka kuliner di awal, ya. Kita buka bakso, bukan kita membuat suatu konsep toko. Ya. Kita buka bakso masih konsep gerobak. Risikonya kecil dulu aja, nggak masalah. Ya. Nah, jadi setelah kita menghitung kalkulasi ini sebagai guidance, ya, karena di jam sesi trading pertama kan kita lakukan SOP trading, ya. Pertama berdoa dulu, ya. Lalu dari berdoa kita baca berita boleh, ya. Lalu kita analisa teknikal, ya.
cari support resisten, ya. Lalu kita tentukan pada time frame kecil, dapatlah entry point 1, ya. Di euro contoh, bisa entry langsung, bisa kita pending order, dan misalkan, oh lotnya masih ada lagi sisanya nih, lakukan lagi hal yang sama, ya, dengan SOP yang jelas. Ternyata dapatnya satu lagi di UJ. Nah, setelah pasang pending order kedua plan ini, ya udah tutup komputer, aktivitas seperti biasa, kita monitor lagi 1 jam berikutnya. Monitor ya, bukan kita trading, ya. Nah, kegiatan ini butuh kita biasakan, karena untuk membentuk suatu budaya trading kita dengan baik. Karena trading ini adalah bisnis, ya, perlu kedisiplinan, kalkulasi yang jelas, dan juga pembukuan. Wah repot kok gitu. Ya iya, ya. Karena jangan sampai mindset orang bilang banyak orang bilang bahwa trading ini serem ya, resikonya gede dan lain-lain. Ya karena pengelolaannya nggak benar. Ya. Kalau kita terapkan seperti konsep dagang sektorial, ya hanya model bisnisnya saja beda, maka kita akan lakukan konsep itu dan rasakan bedanya. Nah, kalau saya bilang bisa berhasil, ya saya udah jalankan, ya SOP tersebut, ya. Karena segala sesuatu kita butuh standar operasional prosedur, ya. Oke, jadi di sini standar operasional prosedur sudah ketentukan lagi lotnya berapa, ya. Dan begitu kita udah input, lalu terjemput semuanya, ya sudah. Artinya sudah ada karyawan kita. Siapa karyawan kita? Stop loss dan taking profit, ya. Dan kita sudah kalkulasi terburuknya kena stop loss atau rugi, kita nggak stres. Benar nggak? Terburuknya loh, jika market tidak sesuai ekspektasi dan itu bisa terjadi. Ya. Kalau nggak pakai kalkulasi atau asal-asalan atau ugal-ugalan, nggak terstruktur, nggak pakai analisa, uang berkurang, bisa tidur nggak? Ya. Nah, yang lain gimana deh? Ya. Coach, izin bertanya, Coach. Akan. Ini kan kita bicaranya siap rugi, Coach. Yes. Ya kan? Terus bagaimana dengan siap untung, Coach? Ya. Karena kalau hanya siap rugi, nanti menjadi berani rugi kalah apa? Takut menang berani kalah. Menang takut. Rugi berani gitu, takutnya kayak gitu. TMBK, takut menang berani kalah. Nah, takut menang berani kalah, takutnya gitu. Kalau kita hanya menghitung siap ruginya aja. Kalau siap untungnya itu gimana ngitung itu? Oke, siap untung harus dilatih menahan floating profit. Nah, perlu dilatih juga. Karena kadang-kadang untung sedikit diambil. Ya. Karena rasa takut rugi. Ya. Nggak pakai stop loss berani, pakai stop loss malah takut. Dan ya, itu prosesnya tuh, ya. Nggak pakai stop loss berani TMBK, tapi pakai stop loss, waduh takut rugi nih, takut kena stop loss. Ya. Kadang-kadang begitu, Coach. Nah itu sebenarnya udah mindset yang salah. Sebenarnya gini, kita stop loss itu adalah dijaga uang kita, jangan sampai margin call. Hal yang terburuk besar adalah ini. Kembali lagi nih ya, ini saya hapus ya. Nah, hal yang terburuk yang kita hadapi adalah ini. Nih, 4 kemungkinan akan kita hadapi ini. Bisa untung besar, bisa untung kecil, bisa rugi besar, dan bisa rugi kecil. Maka yang kita coret adalah rugi besarnya. Ya. Kalau rugi besar udah coret, harus siap rugi kecil. Ya. Kalau nggak mau rugi, ya nggak usah trading, nggak usah dagang. Jadi gitu. Ya. Prinsipnya 4 kemungkinan ini kan kita hadapi. Nggak pakai stop loss, kita berani TMBK, ada stop loss, malah takut. Padahal, dalam konsep trading, kita lakukan suatu kalkulasi selama 1 bulan. 1 bulan ini kita berhasil berapa kali atau loss berapa kali. Nah, kalau misalkan berkali-kali loss, kita evaluasi. Nah, kemarin ada member yang memang japri ke saya,
evaluasi berkali-kali loss nih coach. Kira-kira apa ya? Ternyata entry-nya bukan pada stop, bukan pada support resisten. Menunggu price action benar, tetapi price action-nya udah asal entry, begitu muncul price action langsung entry. Tidak menunggu pada support dan resisten yang kita buat cluster-cluster tersebut. Nah, kita akan evaluasi. Oke, jadi 4 kemungkinan ini akan kita hadapi, dan yang membuat rugi besar, yang kita hindari, ini sama saja dosa besar. Ya. Bagus. Ya, silakan. Bagus, dari pengalaman-pengalaman Pak ya. Ya. Yang pasti Pak, pertama modal harus lebih memadai Pak. Kedua, Bapak sudah pernah kan saya khusus gold, Bapak kan ada pernah nyampein bahwa satu hari itu pergerakan emas itu bisa sampai berapa poin kan Pak? Ya, Aku pernah perhatiin, pernah sampai 60 poin Pak, tapi rata-rata kalau Bapak data Bapak itu sekitar 20 poin Pak ya, yang 200 bit Pak ya. Range normal. Ya. Nah, kalau modal kita tebal Pak, tebal nih Pak ya. Lot yang dimasukin pertama-tama untuk pancingan dulu 0,1. Setelah kita tahu tren Pak, kan tren bisa aja berbalik Pak ya. Nah, jadi kita kalau tahu emas itu misalnya range-nya normal 20 poin, modal kita tebal Pak, misalnya uang 1M hanya main 01 dulu. Itu untuk pancingan pertama Pak, untuk kita mengejar ini arah tren berikutnya kan Pak ya, tren nanti ini. Jadi kita sebenarnya nggak usah takut Pak ya kalau kita pasang misalnya 0,1, langsung stop loss-nya itu jaraknya misalnya 20, kita pasangnya 30 poin Pak. Sekarang pasti nggak 600 pip itu? Ya nggak bisa bilang pasti Pak, nggak bisa. Cuman kecuali kan aku perhatiin Pak beberapa kali yang sangat volatilitas waktu pernah sampai 100 poin Pak, waktu ada isu yang Amerika nembakin apa Pak? Iran tuh Pak. Nah, itu doang Pak. Yang lainnya sejarang Pak ya, kecuali ada isu kayak diluncurkannya vaksin Pak. Sebenarnya kalau mempelajari itu harusnya kalau modal banyak, lot kecil, sebenarnya nggak terlalu takut Pak ya, aman Pak ya main ini Pak ya di sini. Kalau aku perhatiin Pak. Konsep. Satu, kalau dengan cara seperti itu berarti positioning trade. Oke. Berarti money power dibutuhkan. Kedua, ada juga trader yang swing trade. Ada yang trader juga day trade. Konsepnya ini harus kita bentuk. Saya pun juga ada konsep positioning trading, Pak. Ya, sampai sekarang masih ada nahan silver dan gold. Ya, jadi beda akun. Ya, untuk konsep swing trade beda lagi. Nah, saya coba menerapkan dan untuk melatih day trading. Kenapa day trading? Ya, untuk dasar awal, mungkin kita harus mengenal dulu karakter market dari day trading tersebut. Nanti kalau misalkan udah beranjak selanjutnya swing trading boleh. Ya. Nah, positioning trading nggak harus dengan modal besar, Pak. Yang penting kita hitung leverage dan kontrak. Contoh, kontrak size emas itu adalah 100 troy on ya. Kita contoh emas ya, 100 troy on sama dengan kalau misalkan kita lihat di 3 kilo ya, harga emas contoh sekarang 1.700-an contoh ya. Ya. Berarti sama dengan kita beli ke Antam, kalau beli fisik 170.000 US dollar. Ya. Nah, ini ya. Berarti kalau kita modal 170.000 US dollar atau 1M lebih atau 2M, satu lot merem aja bisa, Pak. Ya. Dan uang kita habis kalau emas itu 0. Benar nggak? Oke. Lalu kita gunakan lagi leverage yang kecil. Kontrak size-nya itu kita bikin 10 troy on, contoh. Bikin 10 troy on berarti kalau dengan harga sama 1.700, berarti nilai kontrak yang kita beli adalah 17.000 US dollar. Nah, berarti ini satu lot. Yang ini berapa lot, Pak?
0,1 lot. Beli di 1.700 uang kita akan habis kalau emas itu 0. Kalau nggak gunakan batasan resiko atau nggak menggunakan maksimum drawdown. Dan ada lagi kontrak size kita 1 troy ounce. Harganya sama. Berarti kita hanya membutuhkan $1.700 untuk kita beli 0,01 lot. Jadi nggak perlu membutuhkan uang miliaran. Ya Pak Willy ya. Yang kita butuhkan adalah antara kontrak size dengan money management yang kita terapkan. Nah, ini untuk positioning. Dan untuk risknya adalah maksimum drawdown drawdown 30% sampai 50% modal. Harus ada maksimum drawdown, Pak. Atau 50% modal ya. Dari modal. Ya. Harus ada skenario supaya kita tidak ugal-ugalan. Ya. Dia mau bikin 100% resiko ya nggak masalah. Ya. Yang penting adalah dari konsep positioning trading ini kita coba kalkulasi lagi kira-kira skenario resikonya di berapa, skenario profitnya di berapa. Ya. Jadi nggak butuh modal besar, relatif. Ya. Oh, kalau untuk swing trade, ya swing trade dengan konsep kita sama. Oke, gitu Pak Willy. Karena gini Pak, karena saya selalu mengalami banyak ini, jadi saya selalu merenung memperhatikan. Jadi kuncinya ini Pak, memang teori dari ilmu Bapak sangat mendukung Pak ya. Tetap kembali ke modal kita. Kalau modalnya nggak terlalu besar, ngelihat itu ayun sudah jantungan Pak. Walaupun kita yakin sudah analisa Pak ya, sudah analisa bikin trading plan, tapi yang nggak tahan tuh lihat ayunan dia Pak. Aduh gimana ayunan ini gitu. Nah Pak. Money manajemennya harus diperkuat. Yang tadi. Itu Pak ya. Money management. Iya, okay. Ya. Karena jumlah lot itu dan kita harus siap resiko. Ya. Jangan sampai kita nggak siap akan resiko. Makanya ini bertentangan nih pada yang memang nggak suka rugi, tapi tindakannya malah bikin rugi. Ya, betul Pak, betul sekali. Nah, money management ini kepake. Nah, kalau untuk positioning trading, konsepnya Pauli seperti itu, silakan nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Artinya dibutuhkan memang money power. Ya. Seperti rekan kita di trading santai adalah Pak Edi ya. Ya, dia konsepnya positioning trading. Ya. Konsep dari trading tersebut mengacu pada karakter kita, Pak. Ya. Nanti akan temukan, oh ternyata karakter saya adalah swing trading. Karena saya agak sibuk nih pekerjaan saya. Atau karakter saya day trading. Ya. Day trading ini macam-macam. Ya, ada yang copi-copi, scalper dan lain-lain ya, tapi day trading yang saya masuk tetap terkonsep. Ya. Terkonsep buy di berapa, taking profit berapa, stop loss di berapa. Nah, jadi seperti ini. Oke? Ada lagi? Oke, Pak. Clear ya? Oke, jadi terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih Coach. Sama-sama, mudah-mudahan Oke, makasih apa yang Coach. kita diskusikan hari ini ya, bermanfaat jadi berkah atau berkat untuk kita semua. Dan sekali lagi tradinglah dengan nyaman dan dengan hitungan-hitungan dengan money management yang jelas, jaga modal kita. Jangan sampai kita trading dengan gegabah atau sembrono atau melihat pergerakan harga kenceng langsung ikut ngejar-ngejar harga. Jangan, tetap kita gunakan konsep standarisasi dari kita dan lakukanlah SOP dalam setiap entry dan selalu buatlah jurnal. Oke, terima kasih itu aja dari saya. Jangan lupa besok jam 13.30 seperti biasa kita akan masuk pada sesi minggu. Kita akan bahas technical analysis dan kita akan membahas market review dan outlook dalam 1 minggu ke depan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya,
Selamat akhir pekan, selamat malam minggu. Semoga kita selalu tetap sehat dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu besok siang di jam yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih, Pak Selamat Gus. sore. Malam semua. Sore semua.